Halo semuanya, kami dari kelompok 7 TPP 43. Kami akan menjelaskan mengenai penerapan hukum Bernoulli pada cerobong asap sederhana. Tapi sebelum lanjut ke penjelasannya, yuk kenalan dulu sama anggotanya. Nah, untuk yang pertama ada Surya Christine. Selanjutnya ada Mentari Putri, Arinda Zahra Tunisa, Esa Atalia, dan yang terakhir ada Kasben Sumandro Nababan. Karena udah kenalan, yuk langsung simak ke penjelasannya. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli, ahli fisika dan matematika Swiss pada tahun 1700 sampai 1782. Bernoulli membuat penemuan penting dalam hidrodinamika. Dalam kertas kerjanya yang berjudul Hidrodinamika, hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan atau P, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang garis arus. Hukum Bernoulli merupakan hukum yang membahas hubungan antara kecepatan dengan tekanan. Bunyi hukum Bernoulli yaitu jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Rumus hukum Bernoulli adalah P tambah setengah Rho V kuadrat ditambah Rho GH sama dengan konstan. Cerobong asap adalah struktur ventilasi panas gas buang yang berbentuk vertikal untuk aliran gas lancar menarik udara ke dalam pembakaran. Cerobong asap biasanya ditemukan pada industri penghasil listrik dan pabrik produksi. Cerobong asap berfungsi untuk membuat gas asap tidak dipakai lagi ke udara bebas, untuk mengurangi polusi di sekitar sistem sehingga proses pembakaran dapat berlangsung dengan baik. Lalu, bagaimana cara asap naik dalam cerobong asap? Asap dari bagian bawah cerobong tidak secara instan langsung naik ke bagian atas cerobong ataupun tidak dipengaruhi oleh pengedit asap. Peristiwa ini adalah salah satu fenomena yang dapat dijelaskan secara fisika dengan konsep Bernoulli. Berikut adalah penjelasannya. Saat pembakaran dihasilkan asap yang mengandung panas. Hal ini mengakibatkan gas atau udara memiliki massa jenis yang kecil. Massa jenis yang kecil mengakibatkan gas mudah terapung atau bergerak ke atas. Peristiwa ini juga dapat dijelaskan berdasarkan prinsip Bernoulli. Dikatakan bahwa laju aliran udara berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, cerobong asap bagian atas dipengaruhi oleh aliran angin sehingga tekanan udara di bagian atas menjadi kecil, sedangkan cerobong asap bagian bawah tidak dipengaruhi oleh angin sehingga memiliki tekanan yang lebih besar. Nah, berdasarkan prinsip Bernoulli, aliran terjadi dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Demikian, asap mengalir dari bagian bawah atau tekanan tinggi ke bagian atas atau tekanan rendah. Pada percobaan yang lebih terencana di mana suhu dan kecepatan aliran dapat diperkirakan secara tepat, maka jumlah volume asap yang keluar per detiknya dihitung menggunakan rumus Q sama dengan C A akar 2GH kali TI kurang TE per TE, di mana Q adalah aliran asap cerobong memiliki satuan meter pangkat 3 per sekon, A luas penampang cerobong asap memiliki satuan meter pangkat 2, C adalah koefisien debit yang memiliki besar 0,65 sampai 0,70, H adalah ketinggian dengan satuan meter, G adalah percepatan gravitasi, TI adalah suhu rata-rata di dalam cerobong dengan satuan Kelvin, dan TE adalah suhu udara luar dalam Kelvin. Percobaan yang dilakukan oleh kelompok kami masih sangat sederhana karena kami belum bisa memperkirakan suhu dan kecepatan aliran secara tepat, sehingga kelompok kami melakukan pembuktian rumus menggunakan persamaan hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli adalah P tambah setengah Rho V kuadrat tambah Rho GH adalah konstan, di mana
Rho GH dapat diabaikan karena dilakukan pada cerobong yang sama dengan ketinggian yang sama. Variasi 2 memiliki suhu yang lebih besar daripada variasi 1 karena memiliki jumlah bakaran kertas yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan variasi 2 memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan variasi 1, sehingga persamaan berubah menjadi P1 tambah setengah Rho 1 V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah Rho 2 V2 kuadrat, di mana Rho 2 dimisalkan memiliki besar lebih kecil atau setengah Rho 1. Dengan anggapan bahwa variasi 1 dan 2 dipengaruhi oleh kecepatan aliran yang sama, maka didapat P2 sama dengan P1 tambah seperempat Rho 1 V1 kuadrat, di mana P2 atau tekanan variasi 2 lebih besar dari tekanan pada variasi 1. Hal inilah yang menyebabkan gas mengalir lebih cepat pada variasi 2 dibanding variasi 1 atau T2 lebih kecil dibanding T1. Data ini bersesuaian dengan data yang kami dapat melalui percobaan. Kesimpulan akhir dari percobaan yang dilakukan kelompok kami adalah berhasil, karena data percobaan bersesuaian dengan perhitungan menggunakan konsep hukum Bernoulli. Pembuatan alat percobaan cerobong asap sederhana. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kardus, lem, gunting, dan penggaris. Pertama, rangkai miniatur rumah dan cerobong asap sederhana menggunakan kardus dengan ukuran miniatur rumah 28 cm x 15 cm x 15 cm dan cerobong asap ukuran sisi 6 cm x 13 cm. Selanjutnya, rekatkan seluruh bagian kardus menggunakan lem dan tunggu hingga kering dan alat siap digunakan. Tempatkan alat di tempat dengan datar dan kondisi angin kecil atau stabil seperti di dalam ruangan. Ciptakan asap yang akan mengalir melalui cerobong asap dengan membakar gulungan kertas, lalu ditempatkan di dalam miniatur rumah. Amati peristiwa naiknya asap dari cerobong bagian bawah ke bagian atas dan catat waktu yang diperlukan. Variasikan banyak asap dengan memvariasikan banyak gulungan kertas yang dibakar, lalu amati waktu yang diperlukan. Lalu catat hasil percobaan dan lakukan analisis. Buat teman-teman yang udah menonton, jangan lupa di like ya. Terima kasih banyak.